I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Saya Halimah, saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah kajian ayat dan hadis yang terdiri dari 5 soal. Baik, soal yang pertama yaitu pada Januari 2025 dalam rekening koran nasabah prioritas Putin ditemukan bukti uang masuk senilai 517.375.000 dari BSM dari total 6 miliar lebih untuk transaksi penggadaan mesin pembuat batako di pabrik nasabah prioritas Putin melalui bukti kontrak perjanjian yang tertera. Dipahami bahwa Putin wajib mengembalikan uang tersebut dalam jangka 5 tahun dengan margin dan pokok yang ditentukan di awal transaksi. Di sana itu terjadi akad murabahah. Kenapa? Karena adanya pengajuan pembelian barang mesin pembuat batako yang dilakukan melalui Bank Syariah Muamalat untuk kepentingan nasabah. Dan harga jual udah disepakati di awal yang mencakup harga pokok dan juga keuntungan, dan jangka waktunya sudah disepakati yaitu selama 5 tahun. Skema akad murabahanya. Nah, skemanya seperti ini, yaitu di mana nasabah ini mengajukan pembelian mesin batako ke pihak bank. Pertama itu menggunakan akad murabahah. Terus si bank ini si kedua belah pihak ini menyepakati antara harganya, yang dimana harga itu sudah ditentukan oleh pihak bank yang berupa harga pokok plus margin. Terus setelah disepakati oleh pihak bank langsung membelikan barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier. Setelah itu dikirim oleh supplier ke pihak nasabah prioritas Putin. Kemudian murabahah ini terdapat juga ayat dan hadis, yang dimana ayat Al-Qur'annya itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 275, yang di sana itu berbunyi alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang di sana itu menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan juga menegaskan bahwa transaksi yang berdasarkan kesepakatan dan tanpa unsur riba adalah sah. Dan juga ada di hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang di sana menyebutkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak, yaitu tadi antara nasabah dan bank, dan juga menegaskan prinsip transparansi dan keadilan. Kemudian soal yang kedua yaitu pada Februari 2025 ditemukan kejanggalan lagi dalam rekening koran nasabah prioritas Putin. Terjadi pemindahan uang yang dilakukan oleh pihak BSM kepada nasabah Donald, dan rekomendasi dari nasabah prioritas Putin senilai 172.267.987 untuk melunasi tanggung jawab istri. Di sana itu terjadi akad hiwalah. Kenapa terjadi akad hiwalah? Karena pemindahan utang yang sebelumnya dari istri, yaitu nasabah prioritas Donald, dipindahkan ke pihak suami.
untuk melunasi hutang kepada pihak nasabah donal. Akadnya itu seperti ini. Ini pihak nasabah ini berupa prioritas Putin, tetapi yang dialihkan dari sebelumnya istri dialihkan kepada pihak suami. Si pihak istri ini sebelumnya memiliki hutang ke pihak Donald yaitu 172 juta, dan si nasabah istri ini memindahkan hutangnya ke pihak suami. Lalu si pihak suami ini bernegosiasi ke pihak bank untuk melunasi hutang kepada pihak Donald. Di sana itu terjadi pemindahan hutang yang sebelumnya dari pihak istri kepada pihak suami di nasabah prioritas Putin. Kemudian ayat dan hadis dari Hiwalah, di mana ayat berada pada surah Al-Baqarah ayat 282. Di sana menjelaskan bahwa ayat ini turun karena banyak orang Arab dahulu melakukan utang piutang tanpa bukti tertulis yang sering berakhir dengan perselisihan. Jadinya di sana menjelaskan bahwa utang piutang itu bisa dialihkan, yaitu dengan menggunakan akad hiwalah. Kemudian hadisnya itu berada pada hadis riwayat Bukhari nomor 2287 dan Muslim nomor 1564, di mana di sana menjelaskan bahwa hadis Nabi menjelaskan bahwa jika utang seseorang dipindahkan kepada orang lain yang mampu membayar, maka hal itu boleh diterima. Nah, di sana sudah jelas bahwa akad hiwalah ini bisa dilakukan dengan ketentuan yang pertama, pihak yang pertama meminjam itu tidak bisa membayar dan bisa dialihkan kepada pihak yang bisa membayarnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada Maret 2025 ditemukan kembali bukti pencairan dari pihak BSM kepada Putin senilai 500 juta lebih untuk memenuhi kekurangan modal usaha pada pendirian pabrik pembuatan motor Harley di Jombang yang dibangun bersama-sama dengan para koleganya, dengan kesepakatan bahwa pihak BSM tidak ikut andil dalam produksi dan hanya menerima keuntungan saja, di mana di sana itu terjadi akad mudarobah, akad kerjasama. Tetapi pihak bank itu hanya mengeluarkan modal untuk usaha yang akan dibangun oleh nasabah. Skemanya itu seperti ini. Pihak nasabah ini mengajukan pembiayaan kepada bank untuk membuka usaha, di mana bank ini memberikan modal 100% dan nasabah ini mengeluarkan skill. Lalu setelah usaha itu dijalankan, itu pasti mendapatkan ada yang namanya untung rugi. Seandainya untung itu dibagi dua, yaitu antara nasabah dan bank. Keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang di awal. Seandainya kesepakatan di awal nasabah itu 70% dan bank itu 30%, maka keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang awal itu.
di mana ayat Al-Qur'an mudharabah itu ada di surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di sana itu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan karena pada waktu para orang-orang Arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i. Kemudian hadis riwayat itu berada di hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu ditemukan kembali uang masuk kepada Putin senilai 100 juta tanpa ada keterangan jelas dan setelah ditelusuri kepada pihak BSM itu merupakan reward atas kinerja perusahaan Putin yang dapat membantu BSM memenuhi target kinerja perusahaan. Dari soal tersebut itu merupakan akad ju'ala karena di sana pihak BSM itu sebelumnya melakukan kayak sayembara atau memberikan janji kepada perusahaan lain untuk memberikan hadiah jika pekerjaan tersebut itu berhasil dilakukan. Jadinya uang yang masuk itu termasuk reward atau hadiah yang diberikan oleh pihak BSM karena itu sudah memenuhi target dari kinerja perusahaannya. Kemudian ayat dan hadis dari akad ju'ala itu ayatnya terdapat pada surah Yusuf ayat ke-72 yang dijelaskan di sana pelayan raja berkata bahwa siapa yang menemukan piala raja akan diberi hadiah. Nah, kemudian ini adalah bentuk ju'ala, janji imbalan atas hasil tertentu. Ayat ini menunjukkan kebolehan memberikan hadiah sebagai bentuk motivasi untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang soal tadi itu termasuk yang 100 juta itu termasuk reward atau akad ju'ala karena sudah memenuhi target dari kinerja perusahaan tersebut. Kemudian hadisnya itu ada di hadis Bukhari juga menjelaskan tentang ju'ala di mana sahabat Nabi itu meruqyah kepala suku yang disengat kala jengking dan dijanjikan imbalan berupa kambing. Nabi membolehkan mereka mengambil imbalan tersebut. Ini memperkuat kebolehan akad ju'ala di mana seseorang diberi upah atas keberhasilan pekerjaan yang telah disepakati di awal. Kemudian soal yang kelima yaitu ternyata selama 1 tahun terakhir rekening koran lain nasabah prioritas Putin selalu berkurang senilai 1.500.000 secara konsisten pada tanggal tertentu. Setelah ditelusuri secara seksama bahwa pihak BSM melakukan tersebut karena mengacu pada kontrak yang berisi pengadaan rumah untuk masa depan anak nasabah prioritas Pak Putin selama 5 tahun. Itu termasuk akad istisna karena sebagian pembiayaannya itu dibayar di awal dan sisanya itu dibayar terakhir setelah rumah itu selesai dikerjakan. Akad ini hampir sama dengan akad salam, tapi bedanya akad salam itu sepenuhnya dibayar di awal, sedangkan akad istisna ini dibayar di awal, sebagiannya hanya dibayar di awal dan sebagian lagi untuk pelunasannya itu dibayar di akhir setelah barang atau rumah tersebut tadi sudah selesai dikerjakan. Kemudian ayat dan hadis istisna ini ayatnya berada pada surah An-Nisa ayat 29 yang menerangkan bahwa mengatur harta tidak boleh dimakan secara batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi kerelaan. Sedangkan hadisnya itu berada pada hadis
Nabi riwayat At-Tirmizi. Mungkin itu saja penjelasan dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.